Saudara, shalom, saudara, kita bertemu kembali hari ini. Mari kita sama-sama kembali membuka Alkitab di Matius pasal 26. Hari ini kita akan membaca ayat 30 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Nah, kalau saudara ada Alkitab, silakan buka membacanya bersama-sama. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, yang mengingatkan kami akan firman Tuhan, detik-detik menjelang Yesus disalibkan. Kali ini kami akan merenungkan kembali bagaimana sikap Petrus dan murid-murid yang lain. Pakai kami Tuhan dengan firman Tuhan ini menjadi refleksi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Alkitab mencatat di sini bahwa tema Lembaga Alkitab Indonesia bagian yang kita baca dikatakan Petrus akan menyangkal Yesus. Kalau kita perhatikan dari ayat 30, dikatakan di sini sesudah menyanyikan pujian. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ada bukti bahwa Yesus pun memuji Tuhan, bernyanyi. Ternyata saudara, di dalam kegalauan, di dalam segala kesulitan, di dalam segala persoalan, ketakutan, di dalam kesedihan, puji-pujian kepada Tuhan itu bisa menguatkan. Puji-pujian kepada Tuhan itu boleh jadi berkat buat kita sekalian. Terutama kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan puji-pujian itu. Di sini dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Itu biasanya dia mau pergi ke bukit untuk menjauhkan diri dari murid-muridnya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, kawanan domba itu akan tercerai-berai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus menjawabnya. Dikatakan, biarpun mereka semua tergoncang, artinya biarpun murid-murid lain itu tergoncang iman, biarpun mereka terbirit-birit melarikan diri, biarpun mereka itu terpengaruh, takutan dan sebagainya. Kalau mau terjemahkan demikian. Lalu dia katakan, aku ya, sekali-kali tidak. Saudara, sekali lagi Yesus menemplak apa yang dikatakan oleh Petrus, karena Petrus itu punya mulut, dia terlalu cepat sesumbar berbicara, terlebih dahulu pikirnya belakangan. Kan ada orang begitu. Ada teman saya itu pikirnya itu terlalu lama sehingga apa? Sehingga orang lain sudah merasakan mengerti ceritanya, dia baru mengerti. Kita kumpul, kita diskusi, kita cerita, ada humor dan sebagainya. Semua teman-teman sudah tertawa, dia masih belum. Nanti semua teman-teman sudah berhenti tertawa, dia tertawa sendiri, saudara. Tapi Petrus dia demikian, dia terlalu cepat gegabah
mengambil keputusan. Dia katakan biarpun mereka semua terguncang imannya, aku sekali-kali tidak, dia katakan demikian. Tapi Yesus menemplak dia. Kan Yesus lebih tahu. Yesus maha tahu kok, lihat Tuhan, dia tahu bagaimana karakter sifat Petrus itu. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di bagian lain dikatakan sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Benar, apa yang sesumbar Petrus katakan tidak dapat dilakukannya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Padahal pada waktu itu semua orang komitmennya seperti Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Hanya perkataan saja. Sekali lagi, hanya perkataan saja. Saudara, perkataan itu kan gratis. Janji itu kan gratis. Ya. Janji itu gratis, Saudara. Perkataan gratis. Tidak usah bayar kok. Mau ngomong apa saja terserah kita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dijanjikan oleh seorang jemaat, seorang ibu. Dia katakan, Pak Saud, nanti kalau engkau pulang kembali, kasih tahu kita ya, biar kita atur waktu, beli tiket, kamu dan suamiku temani bersama-sama pergi ke Israel, katanya. Senang dong ya, senang sekali. Kalau bayar sendiri kan perlu tabung berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi ini kan dibayar, senanglah. Tetapi saudara, janji manusia itu kan terbatas. Dia bukan lupa, saudara. Dia bukan mengingkari janji. Tidak, saudara. Tapi waktu saya kembali lagi tahun depannya, saya dengar berita, dia sudah kembali ke rumah Bapa. Jadi saudara yang saya kasih Tuhan, itu janji manusia itu kita bisa pegang atau tidak? Ada orang berjanji, saya mau setia kepada Tuhan, setia melayani, setia di gereja, setia untuk berkorban buat Tuhan. Tapi ada persoalan sedikit saja, dia sudah tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Apa janjinya? Janjinya itu adalah janji yang seperti Petrus sesumbar. Sekalipun aku harus mati, dia katakan, aku tidak seperti orang lain, aku itu lebih hebat, aku itu lebih setia, lebih mengasihi Engkau Tuhan. Tapi toh dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi jangan kita tertawa si Petrus itu. Kadangkala saudara, kita itu juga pernah menyangkal Yesus. Mudah-mudahan saudara yang mendengarkan saya ini tidak pernah alami. Kadangkala kita pernah menyangkal Yesus. Kita sudah janji, apalagi janji kepada Tuhan, kita mau setia, kita mau dukung pekerjaan Tuhan, kita mau terlibat dalam pelayanan, kita mau sungguh-sungguh, tetapi tidak. Apalagi kalau kita ketemu ada orang yang sakit, saudara. Dia suka sekali berjanji, kalau saya sembuh, saya akan begini, saya kalau sembuh. Saya pernah berkunjung seorang bapak tua, dia di Surabaya, di rumah sakit. Dia katakan, Pak Pendeta, saya berjanji dengan suara yang tersengal-sengal gitu ya. Kalau aku sembuh, aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Masa hidupnya dia masih sehat, dia masih kuat, tidak lakukan apa-apa, bahkan tidak mau ke gereja, bahkan ketika hamba Tuhan cerita dengan Tuhan dia marah-marah, usir lagi.
Tapi waktu dia sakit, dia bilang begitu. Tapi Tuhan punya rencana lain. Sebelum dia sembuh, dia sudah dipanggil pulang terlebih dahulu. Syukur kalau dia pulang ke Bapa kita yang di surga. Tapi nggak tahu kalau dia tidak percaya pada Tuhan Yesus, nggak tahu pulangnya kemana, saudara. Jadi saudara, apa yang kita janjikan, komitmen kita, harus kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Karena kita bukan berjanji kepada manusia. Kita bukan hanya sekedar janji kepada pendeta manusia. Kita bukan hanya janji kepada majelis gereja. Kita bukan janji pada pengurus gereja. Kita bukan janji pada keluarga kita. Tapi kita janji kepada Tuhan. Pada Tuhan yang mestinya kita tetap setia. Harus setia kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah menyakiti kita. Ingatlah saudara, Petrus dengan semangat confident dia katakan itu tetap setia pada Tuhan, berkorban mati untuk Tuhan, tapi dipatahkan komitmennya itu bahwa dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara berdoa, saudara, agar selama hidup kita itu kita tetap setia pada Tuhan. Jangan ada kejadian momen sampai kita menyangkal Tuhan. Jangan. Itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Kalau kita sudah mulai merasa renggang, kalau kita sudah mulai merasa jauh daripada Tuhan, apalagi sudah lama tidak berkumpul bersama-sama anak-anak Tuhan, kadang saudara, karena ketidakcocokan antara satu teman dengan teman yang lain, karena perkataan mulut kita jahat, mulut kita itu bisa menyakiti orang, maka engkau tidak senang pada temanmu, Tuhan yang ditinggalkan. Itu salah besar. Salah besar. Hari ini saya ingin menegaskan pada kita bahwasannya anak Tuhan tidak pernah dendam. Anak Tuhan selalu mengampuni. Anak Tuhan, dia selalu mengasihi orang lain. Kalau engkau masih dendam, kalau engkau masih belum bisa mengampuni, kalau engkau masih belum bisa mengasihi, dipertanyakan apakah engkau itu benar-benar anak Tuhan atau bukan? Kalau engkau anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh, yang sejati, engkau akan mengasihi. Karena kita sudah lupa, sudah membuang keegoisan kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi engkau di dalamku. Jadi Tuhan yang menguasai hidup kita, bukan kita menguasai hidup Tuhan. Bukan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan kami boleh merenungkan demi firman Tuhan. Hari-hari persiapan kami untuk masuk ke dalam penderitaan-Mu, biarlah kami diingatkan bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Janji kami sebagai manusia sering kami lupakan, sering kami abaikan, sering kami batalkan, sering kami tidak tepati. Tapi janji Tuhan itu pasti, Dia tidak pernah ingkar janji. Tetap setia, tetap mengasihi kita, tetap memelihara kita. Walaupun kita mungkin pernah menyakiti Dia, kita mungkin pernah membuat Tuhan itu susah, tapi Engkau, Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, agar kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, jikalau firman Tuhan yang saudara dengar ini menjadi berkat, dan saudara ingin menyalurkan berkat untuk pekerjaan Tuhan, silakan saudara, di bawah ini ada barcode, ada juga nomor ZEAL yang saudara bisa menyampaikan atau ambil bagian dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.